Lagi jamaah yang ada di rumah, karena pembicaraan mengenai aib memang harus dibahas ya, karena ini yang memang terjadi pada realita kehidupan sekarang ya Ustadz Syam ya. Orang ngomongin aib orang lain tuh kayak apa ya, berani banget, nggak takut dosa apa gitu ya, diomongin gitu aib orang lain. Nah supaya nih jamaah jadi kayak takut atau mungkin jadi pembelajaran, kira-kira ada nggak sih ganjarannya nih bagi orang yang suka ngomongin aib orang lain? Baik, Habib guruku, Habib, Ustazah Nada, Mas Soni, serta para guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ganjaran atau bagaimana Al-Quran membicarakan tentang orang yang suka membuka aib orang lain, maka subhanallah yang pertama dosanya mereka itu disebutkan bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Mereka disebutkan digolongkan sebagai orang-orang yang zalim. Bayangin kalau udah digolongkan orang zalim, ternyata zalim itu kan kegelapan. Ya, zalim itu adalah kegelapan, zalim itu adalah sesuatu yang diharamkan Allah bagi hambanya dan bagi Allah sendiri. Kata Allah, saya mengharamkan kezaliman untuk hambaku dan saya juga tidak menzalimi hambaku gitu. Maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Kalau orang-orang sudah zalim, maka wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, mereka adalah orang-orang yang termasuk daripada penghuni neraka dan tidak diterima ketika dia tetap menjadi zalim kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan ganjaran deh. Allah tuh kasih ayat tentang aib ini, tentang menggunjing ini, tentang bergibah ini dengan kalimat supaya kita jijik gitu. Maka Allah katakan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maka engkau tentunya menjadi jijik ketika disebutkan, bukankah bergibah itu seperti dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Bangkai saudaranya sendiri, bangkai ini saja kita nggak mau gitu ya. Misalnya, misalnya ditawari tuh Wagyu A5, tapi dari mana? Dari bangkai gitu. Mau nggak kira-kira? Nggak mau gitu. Padahal daging terbaik gitu ya. Pasti bau. Yang namanya bangkai nggak mau kita. Ini bangkai saudara sendiri. Pastilah fakarihtumuh kata Allah. Pastilah kalian akan merasa jijik dengannya. Yang ketiga teman-teman, ini kita secara logis aja ya. Hati-hati yang namanya dengan dosa kepada orang lain. Dosa kepada Allah tanpa meremehkan Allah Subhanahu wa taala, itu dosa kepada Allah. Kalau kita taubatan nasuha, Allah maafkan. Allah itu pintu taubatnya sangat besar. Jangan melihat bukit-bukit dosa yang ada di belakang, tapi lihatlah pintu taubatnya Allah, gunung taubatnya Allah itu yang lebih besar daripada dosa-dosa kita. Itu dosa kepada Allah. Tapi misal nih, kita mengambil kehormatan orang lain, kita menjatuhkan orang lain gitu ya, maka subhanallah itu tidak bisa hanya dengan taubat kepada Allah. Misal nih kita habis ngambil uang orang lain 1 miliar atau 1 juta. Kembalikan dulu hak orang lain. Kita nyakiti perasaan orang lain. Bukan Allah yang kita sakiti, tapi kita nyakiti perasaan orang lain. Maka taubatnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mengampuni kita selama kita mau minta maaf kepada orang lain. Kalau orang lain susah, Bro. Susah, belum tentu juga dia mau memaafkan kita. Makanya banyak sekali teman-teman mungkin yang nyesal setelah gedenya. Ada kemarin kami baca juga ada video yang lewat gitu ya di sosial media. Dia punya adik sejak kecil berprestasi namun sering dibully sama teman-temannya. Akhirnya si anak ini ternyata mempunyai penyakit gara-gara bulian tersebut. Allah. Sampai dewasa tidak seperti anak-anak dengan tumbuh kembang yang baik. Ini gara-gara apa? Gara-gara dibully oleh teman-temannya. Bayangin perasaannya yang dulu membulinya. Mungkin waktu SMP, waktu masih balik, waktu masih SMA, mereka biasa aja ngebully. Bangga gitu bisa ngebully dia, merasa sok jagoan. Tapi sekarang baru menyesal banget. Nah itu baru sanksi di dunia, belum sanksi di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Habis pahalanya kata Rasulullah, al-muflis, orang yang paling bangkrut. Zong banget, haji, sedekah, sholat, habis pahalanya semuanya. Dikasih kepada orang yang pernah dia zalimin. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Semoga bisa membuka mata hati kita sehingga menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik lagi jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang